Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa khamisuha, dan yang kelima dari rukun Islam, hajjul baiti, adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ai qasduhu lil haji, yakni menyengajanya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, awil umrati, atau ibadah umrah. Man istata'a ilaihi sabila, man bagi orang istata'a yang telah memiliki kemampuan, ilaihi kepadanya, kepada ibadah haji, apanya? Sabilan, perjalanannya. Wa huwa, dan dia bahwa ibadah haji itu minasyara'i'il qadimati, merupakan syariat yang paling dahulu, syariat agama yang paling dahulu adalah ibadah haji. Artinya perintah ibadah haji itu jauh sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal, akan tetapi, ma min nabiyyin, tiada bagi seorang nabi, illa kecuali, wahajja, dan melaksanakan ibadah haji. Semua nabi melaksanakan ibadah haji. Khilafan, berbeda pendapat, liman istasna hudan wa salihan, bagi orang yang mengecualikan, kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh. Jadi rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Syarat ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sudah punya kemampuan untuk perjalanan melaksanakan ibadah haji. Zaman sekarang kemampuan duit ada, tapi kesempatan berangkatnya nunggu sampai kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Kalau umur kita 60 tahun sekarang, kita baru daftar haji, jadi kira-kira berangkat haji umur 60 tambah 20, ya 80 tahun. Masih hidup apa udah kagak hidup itu ya. Makanya solusinya kemudian orang-orang melaksanakan ibadah umrah. Sudah daftar haji, sambil nunggu keberangkatan ibadah haji, ada rezeki lagi daftar ibadah umrah. Karena ibadah haji itu hampir semua nabi melaksanakan, ya, kecuali diterangkan di sini adalah Nabi siapa? Nabi Hud sama Nabi Saleh. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, apalagi Nabi Ibrahim, memang beliau yang membangun Ka'bah. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Adam, bahwasanya Nabi Adam hajja, melaksanakan ibadah haji, arba'ina sanatan, kurun waktu perjalanannya adalah 40 tahun. Minal Hindi, dari kota India, masyian, dengan jalan kaki. Wa Isa, dan Nabi Isa, yahtamilu, sempurna, annahu, bahwasanya Nabi Isa itu hajja qabla raf'ihi minas samai, ya, ada yang mengatakan Nabi Isa berangkat ibadah haji sebelum dirafa'kan oleh Allah ke langit. Au annahu yahijju hina yanzilul arda, atau beliau melaksanakan ibadah haji nanti kalau diturunkan kembali ke bumi menjadi umat Nabi Muhammad, menjalankan syariat ajaran agama Islam. Wa fil khabari, dan dalam hadis diterangkan, man qadha nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Man, siapa orang qadha, melaksanakan, nusukahu, nusuknya, nusuk bukan nusuk calon gubernur nih, terkeliru, siapa yang melaksanakan nusuk calon gubernur, ya. Nusuk ibadah haji, siapa yang memenuhi pelaksanaan ibadah haji,
wasalima dan selamat annasu orang-orang min yadihi dari tangannya, walisanihi dan lisannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, ma apa-apa taqaddama yang telah lalu min dzambihi dari dosanya, wa ma ta'akhkhara dan dosa-dosa yang belakangan. Ibadah haji adalah napak tilas perjalanan Nabi Adam. Nabi Adam itu turun dari surga, itu jatuhnya di India. Ibu Hawa jatuhnya di Jeddah. Maka kampungnya namanya Jeddah. Jeddah itu nenek. Kalau laki Njid, kalau perempuan Jeddah, ya bahasa Arab. Nabi Adam muter-muter nyari istrinya, ya, mengelilingi dunia dari India sampai ke Padang Arafah. Itu kurun waktunya dalam kitab ini yaitu selama 40 tahun. Dasar orang setia sama istrinya 40 tahun juga dicari istrinya sampai ketemu. Orang zaman sekarang jangankan 40 tahun, 2 tahun ngerantau, ya, udah lupa sama istrinya. Ya, karena banyak perempuan lain. Zaman Nabi Adam kagak ada perempuan lain, ya, kecuali atu doang, Hawa. Ya mau pacaran sama siapa? Sama nyemot. Itu perjalanan 40 tahun. Nabi Isa ibadah haji, wakila sebelum dirafakkan oleh Allah, Nabi Isa berangkat ke tanah haram. Wakila nanti ketika turun kembali ke bumi, beliau melaksanakan ibadah haji dengan cara-cara syariat ajaran Islam. Haji adalah perintah Allah, yang perintahnya adalah wajibnya wajib muqayyad, bukan wajib mutlak. Wajib muqayyad itu menjadi wajib apabila persyaratannya terpenuhi. Kalau persyaratannya tidak terpenuhi, wajib nggak? Orang nggak punya kemampuan rizki, wajib haji nggak? Enggak. Kapan wajibnya? Kalau sudah cukup rizki. Rizkinya udah cukup, mau berangkat haji nggak bisa, karena kudu nunggu waktu. Belum sempat berangkat meninggal, maka boleh dibadalkan haji. Namanya badal haji. Si fulan udah daftar tahun kemarin, nunggu 20 tahun, tahun ketiga, keempat, apa kelima dia meninggal. Itu duitnya diambil, langsung daftarin badal haji. Boleh. Atau nunggu waktu haji, jatuh sakit, sampai sakitnya itu tidak bisa buat jalan, boro-boro berangkat haji, jalan aja nggak bisa, mungkin kena stroke atau sakit yang lain. Maka ketika orang sudah tidak ada kemampuan untuk berangkat ibadah haji, rezekinya ada, boleh dibadalkan sekalipun orang itu belum meninggal dunia. Karena ada hadis Nabi mengatakan, ya, siapa orang punya kemampuan melaksanakan ibadah haji, ya, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, ya, falyamut yahudiyan au nasraniyan. Orang punya bekal buat ibadah haji tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Serem ya, nggak ada pilihan. Kan pinginnya orang Islam ya matinya mati Islam. Karena itu yang sudah berkemampuan belum sempat berangkat, kalau dia meninggal maka boleh dikerjakan ibadah namanya badal haji. Kan haji itu kan pertama duitnya berangkat, orangnya berangkat, dia bayar, dia berangkat, ya.
orangnya berangkat, duitnya berangkat. Yang kedua, orangnya berangkat, duitnya nggak berangkat karena dibayarin orang. Dibayarin orang, berangkat dia, tapi nggak keluar duit. Yang ketiga, orangnya nggak berangkat, tapi duitnya berangkat, yaitu badal. Yang keempat, orangnya nggak berangkat, duitnya nggak berangkat, tapi ada pahala ibadah haji. Siapa? Orang laki yang berangkat sholat Jumat. Karena orang yang melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang sempurna Jumatnya, pahalanya sama dengan ibadah haji. Berarti yang hadir udah haji semua belum? Udah belum? Udah, tapi yang keempat. Alhamdulillah. Orang melaksanakan ibadah haji, kemudian pulang haji, orang itu baik, nggak pernah menyakiti orang lain. Wasaliman nasu min yadihi walisanihi. Orang terselamatkan olehnya baik lewat tangannya maupun lewat lisannya. Tangannya nggak pernah bikin nyakitin orang, lisan mulutnya nggak pernah ngomongin yang bikin sakit orang lain. Artinya akhlaknya bagus, ibadahnya bener, akhlaknya bagus, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ma ta'akhkhar. Ya, dosa yang lalu dihapus, dosa yang belakangan juga dihapus. Kenapa sampai dosa yang belakangan dihapus? Karena orang yang baik akhlaknya berarti dia pada posisi melakukan perbuatan yang baik. Orang yang melakukan perbuatan baik, bahwa kebaikan itu menghapus keburukan. Kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nah, ada orang pulang haji, ya, pakaiannya mah pakaian haji mulu, baju gamis, ya, kepala ubel-ubel, ya. Tapi kerjanya nggak jauh-jauh ngomongin orang mulu, kerjanya nyakitin orang melulu. Nah, itu hajinya tidak menjadikan sebab dia mendapati ampunan Allah. Maka kan haji itu ada makbul, ada mabrur, ada mardud. Ya. Makbul diterima oleh Allah, hajinya diterima, orangnya diterima. Yang pulang haji namanya, orangnya meninggal di tanah haram, itu namanya haji makbul. Banyak orang-orang yang kepingin ibadah haji itu enggak pulang. Caranya bagaimana? Meninggal di sono. Kalau masih hidup pasti pulang. Kalau nggak mau pulang, dipulangin sama pemerintah Arab. Dipulangin. Jadi caranya biar menetap di sana, ya selesai haji meninggal dunia. Banyak orang-orang, ya orang-orang soleh utamanya kepingin meninggalnya di tanah haram, Mekah atau Madinah. Karena berarti jasadnya ngumpul dekat dengan jasadnya Rasulullah, juga dengan jasadnya para sahabat. Kayak apa enaknya, ya, enaknya sungguh luar biasa. Tapi tidak selamanya, ya, semua orang mampu selesai haji meninggal di sana. Maka paling tidak haji yang kedua, mabrur, orangnya pulang, hajinya diterima oleh Allah. Nah, memelihara haji mabrur itu memang susah, ya. Susah memelihara haji mabrur, susah. Di antaranya tadi, yaitu salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Dia mampu menyelamatkan orang lain, baik lisannya, tutur katanya maupun tangannya. Adapun orang itu sudah berbuat baik tapi orang jahatin dia, itu sudah nggak ada urusan. Berarti dia bukan tidak terselamatkan oleh lisan dan tangannya, tapi memang orang itu pada dasarnya memusuhi. Orang pulang haji, akhlaknya sudah bagus, tutur kata bahasanya sudah bagus, kelakuannya sudah bagus. Ada nggak orang musuhin dia? Pasti ada. Nah, kalau ada, berarti bukan sebab akhlak dia yang tidak bagus, tapi sebab hati orang itu yang tidak bagus. Itu udah bukan urusan lagi, itu urusan Allah. Macam kita ya punya masalah sama orang, kemudian kita sudah ngalah minta maaf, tapi orang itu nggak mau maafin, udah bukan urusan kita lagi itu. Itu urusan orang yang tidak mau maafkan. Yang ketiga, haji mabur atau mardud, hajinya terbang, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena boleh jadi mula-mula niat hajinya bukan karena Allah, tapi niat hajinya supaya di kampungnya pulang haji itu menjadi hebat, dipanggil Pak Haji. Makanya kalau dipanggil Pak Haji nengok, kalau nggak dipanggil Pak Haji diem aja dia. Kok Joko, nggak nengok dia, pura-pura nggak dengar. Pak Haji Joko, baru nengok, misalnya begitu. Nah itu mardud itu. Pulang haji pinginnya dihormatin orang, ya, namanya haji gila hormat. Pulang haji, duit yang buat haji dari harta haram, mardud, ya. Pulang haji bukan tambah baik akhlaknya, bukan tambah semangat ibadahnya, tapi malah buruk akhlaknya, malah semangat maksiatnya, mardud. Hajinya ditolak. Tapi kalau orang haji pulang haji akhlaknya berubah menjadi orang baik, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa infaqud dirhamil wahidi fi dzalika, dan menafkahkan 1 dirham, membelanjakan harta 1 dirham, yakni bersedekah 1 dirham, fi dzalika, pada waktu itu, pada saat melaksanakan ibadah haji, ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu, rawahu Tirmidzi, seimbang dengan sedekah alfu alfin, 1000 ribu. 1000 ribu berapa? 1 juta, ya. Orang sedekah 1000 atau sedekah 10.000 itu seimbang pahalanya dengan sedekah 1 juta. Karena kan orang beribadah di Mekah itu bandingannya 100.000. Kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 rakaat di musola Darul Mukminin. Makanya orang ibadah haji itu harus seluruhnya dimanfaatkan untuk ibadah. Sayang-sayang, sebab kesempatannya luar biasa. Bagi orang berilmu, sekalipun sudah ngantongin pahala yang banyak, pulang haji tetap ibadah. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, pulang haji udah nggak mau ibadah lagi, nggak mau sholat lagi. Ya, orang nengokin Pak Haji ngobrol aja dari pagi, siang, sore, malam, nggak ada sholat subuh, zuhur, asar, ya. Kata jamaah, Pak Haji, kok Pak Haji nggak sholat lagi dah? Dari tadi saya lihatin orang pada berangkat sholat, Pak Haji masih duduk di sini. Kata Pak Hajinya, udah lu diem aja, gua sudah dapat pahala banyak. Sudah dapat pahala banyak karena sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat.
itu pahala ya. Pahala kok ngaji, bukan gugur kewajiban. Kewajibannya tetap harus dilaksanakan. Jangan mentang-mentang sudah dapat pahala banyak terus nggak mau ibadah. Kalau boleh begitu, Bapak bulan Ramadan mah puasa sehari aja. Puasa sehari, hari itu ngumpulin 30 orang buka puasa di rumah. Siapa yang ngasih makan buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa. Ya udah, kalau udah ngumpulin 30 orang ya buka puasa, berarti udah 30 hari dia puasa. Udah nggak puasa-puasa lagi dah tuh. Nah itu pahalanya, bukan kewajibannya. Kewajibannya mah tetap harus dilaksanakan. Wa warada fil khabar, dan dijelaskan dalam hadis, annal baital harama yahijjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashar, bahwasanya di Baitul Haram yahijjuhu, melaksanakan haji ya. Orang melaksanakan haji ke Baitul Haram kulla amin, setiap tahun, sab'una alfan, tidak kurang dari 70.000 minal bashari, dari manusia. Jadi dari seluruh dunia itu setiap bulan haji, orang ibadah haji tidak pernah kurang dari sab'una alfan, 70.000 orang. Ya mungkin dulu ini, kalau sekarang dari Indonesia aja udah berapa puluh ribu ya. Fa idza naqasu, maka apabila kurang yang melaksanakan ibadah haji, andalika, dari hitungan 70.000, ini tahun ini yang haji kurang dari 70.000, atammahumullahu azza wa jalla minal malaikati, Allah menyempurnakan ya kepada mereka, menggenapkan 70.000, yaitu lewat tahijju ilaihil malaikatu, para malaikat melaksanakan ibadah haji. Kama tahijjul basyaru ila baitil haram, sebagaimana ibadah hajinya orang-orang yang berangkat ke Baitul Haram. Kayak di waktu Covid 2 tahun berturut-turut tidak ada penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Saudi Arabia, kecuali masyarakat di negeri itu ya, kecuali warga negaranya sendiri. Nah itu berarti kan kurang dari 70.000, tapi tetap hitungannya 70.000, karena kurangnya ditambahi oleh Allah mengutus para malaikat diutus untuk melaksanakan ibadah haji. Maka entah benar entah tidak, ada jamaah haji sedang jumroh, tertangkap kamera oleh kamera orang yang pada Jimarot, itu mukanya bening bersih ya. Terus rambutnya hitam pekat ya. Terus baju ikhramnya itu putih, lebih putih dari baju ikhram yang dipakai oleh banyak orang ya. Boleh jadi ini adalah golongan para malaikat yang tertangkap oleh kamera. Oh kalau begitu malaikat pengen selfie juga dong? Ya enggak, masa malaikat selfie, ntar kita bagaimana ya. Itu cara Allah menunjukkan kebenaran yang boleh jadi orang tidak percaya. Jadi Allah mengirimkan para malaikat sehingga berjumlah 70.000 malaikat. Nuktatun, nuktah, titik gitu. Ya, peringatan lah atau informasi. Hukiya, dihikayatkan an Muhammad ibnil Munkadiri, dari Imam Muhammad bin al-Munkadir, annahu hajja salasan wa salasina hijjatan, bahwasanya beliau melaksanakan ibadah haji selama
sebanyak 33 kali. Seumur hidup dia ibadah haji sampai 33 kali. Wah, ini mungkin pembimbing haji kali ini, tiap tahun haji ya. Falamma kana, maka ketika ada akhiru hijjatin, terakhir dia melaksanakan ibadah haji, hajjaha, dia melaksanakan ibadah hajinya, qala, dia berdoa, wa huwa, dan dia bi Arafah, sedang wukuf di Arafah, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha salasan wa salasina waqfatan fawahidatun an fardi wasaniyatu an abi wasalisatu an ummi. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui, innaka ta'lamu anni, bahwasanya aku waqaftu, telah berwukuf, fi mauqifi hadha, di tempat wukufku ini, salasan wa salasina waqfatan, sebanyak 33 kali wukuf. Fawahidatun an fardi, maka wukuf yang pertama adalah menjalani kewajibanku. Wasaniyatu an abi, wukuf yang kedua di tahun berikutnya diniatkan untuk bapakku. Wasalisatu dan wukuf yang ketiga di tahun ketiga ibadah haji, an ummi, untuk ibuku. Wa ushiduka ya Rabbi, dan saksikan olehmu wahai Tuhan, anni, bahwasanya aku qad wahabtu as-salasina, sudah aku hibahkan yang 30 kali wukuf di tempat ini, liman, bagi orang waqafa yang wukuf, mauqifi hadha, tempat wukufku ini, walam tataqabbal minhu, dan wukufnya tidak diterima ya di sisimu ya Allah. Falamma dafa'a, maka ketika berjalan, ay rahila, yaitu pergi, min Arafatin, dari tempat, dari Arafah ya, tempat wukuf, nudia, dipanggil ia. Siapa tadi yang dipanggil? Imam Muhammad bin Al-Munkadir. Ya Ibn Al-Munkadiri, anak Imam Al-Munkadiri, atatakarrama ala man khalaqal karama wal juda. Atatakarrama, apakah kamu memuliakan, alaman, atas zat, khalaqa, yang telah menciptakan, al karama, kemuliaan, wal juda, dan kedermawanan ya. Kemuliaan yakni murah hati dan dermawan. Wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, qad ghafartu, sungguh aku telah mengampuni, liman, bagi orang, yaqifu, yang wukuf, fi Arafatin, di tanah Arafah, qabla an akhluqa Arafatin bi alfi amin, sebelum aku menciptakan tempat Arafah ini, yaitu pada 1000 tahun yang lalu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi maksud baik Imam Muhammad bin Al-Munkadir ya, 33 kali ibadah haji, yang ke-33 kalinya dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui aku telah wukuf di sini sebanyak 33 kali. Wukuf pertama untuk diriku, wukuf kedua untuk bapakku, wukuf ketiga tahun berikutnya untuk ibuku. Maka saksikan ya Rabb, selebihnya yang 30 aku wukuf di tempat ini ya, kau terima, semoga engkau terima, dan aku hadiahkan kepada orang-orang yang wukufnya tidak diterima karena sebab kesalahan dalam ibadah haji. Apa kata Allah? Ai Al-Munkadir, ai Ibnul Munkadir,
apakah kamu memuliakan pada zat yang telah menciptakan kemuliaan dan kedermawanan, ya. Bahasa kita, enggak usah kamu mendermakan wukufmu yang 30 kali kamu wukuf. Sungguh aku telah mengampuni setiap orang yang wukuf di tempat ini sebelum aku ciptakan, ya, tanah Arafah ini 1000 tahun yang lalu. Artinya orangnya belum ibadah haji, ya boro-boro ibadah haji, lahir aja belum, ya. 1000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi, ya. Orang-orang yang wukuf di Arafah sudah mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kembali kepada niatan-niatan yang benar oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena orang ibadah haji itu kan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau orang ini niatnya benar, harta yang buat berangkat halal, jalan ibadahnya sempurna, maka qabiltu labbaik, ya, aku terima, ya, ya, panggilan yang kamu telah laksanakan. Tapi kalau orang itu berangkatnya dari harta yang haram atau melaksanakan ibadah hajinya bukan karena Allah tapi karena, ya, urusan-urusan dunia, misalnya kalau sudah ibadah haji, kalau mau ngutang biar dipercaya sama orang, cuman urusan biar gampang ngutang. Itu ketika orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaik wala sa'daik, ya. Nggak ada kamu memenuhi panggilanku, nggak ada kebahagiaan yang kamu peroleh. Kenapa? Sebab berangkatmu ke tempat ini niatnya bukan karena aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawdihun, penjelasan. Qauluhu hajja bi fathil ha'i wa kasriha. Ucapan kalimat hajja ada yang pakai fathah haknya, ada yang kasrah haknya. Ada hajju, ada hijju, ada hajjul baiti, ada hijjul baiti. Wa huwa masdarun mudhafun li maf'ul lah, karena dia adalah isim masdar dan menjadi mudhaf kepada maf'ul lah. Wa man fa'iluhu wa huwa ismun mausulun mabniyun ala sukuni. Dia masuk pada isim mausul mabni ala sukun, fi mahalli raf'in, pada kedudukan rafa, wa taqdiru, dan takdirnya, ya, dengan baris fathah belakangnya. Wa ayyahijjal baita al-mustati'u, wa ayyahijjal baita, dan hendaknya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, al-mustati'u, orang-orang yang sudah punya kemampuan. Wa mislu dzalika, dan seperti itu pula ma fil hadisi, apa-apa yang diterangkan dalam hadis alladzi rawahu syaikhani, yang telah meriwayatkan akan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa huwa qauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, ya, dibangun Islam itu atas 5 sendi. Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi didirikan Islam atas 5 sendi, 5 dasar. Ila an qala wa hajjul baiti, sampai kepada ucapan melaksanakan ibadah haji.
Kama qalahul Ashmuniyu, sebagaimana telah mengatakan, telah berpendapat akan hal itu adalah Imam Asmuni fi kitabihi Al-Muqallabu biminhajis salik. Dalam kitabnya namanya Al-Muqallab biminhajis salik. Wa amma hijjul baiti fi qaulihi ta'ala, adapun kalimat hijjul baiti kasrah haknya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, telah ditentukan kewajiban bagi setiap manusia, hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man, orang, istata'a, yang sudah beristita'ah ilaihi padanya, apanya? Sabilan, perjalanannya. Fala yata'ayyanu, maka tidak ditentukan, man lil fa'iliyati, kalimat man adalah lil fa'iliyah. Bal yahtamilu, tetapi mengandungkan kaunuhu, adanya, badalan sebagai badal, minan nasi, dari lafal an-nas. Namanya badala ba'din min kullin, badal ba'd minal kull. Khudifa, dimakhdhufkan, rabituhu, rabitohnya, lifahmihi, untuk kepahamannya. Ay man istata'a minhum ayyakuna mubtada'an khabaruhu mahdhufun. Yakni man istata'a, bagi orang yang telah berkemampuan, minhum, di antara mereka. Wa ayyakuna, dan adalah, mubtada'an, menjadi mubtada, khabaruhu, khabarnya, mahdhufun, dibuang. Ay fa'iluhu, atau fa'iliyahnya, ayyahijja, au syartiyatan, atau menjadi huruf syartiyah. Jawabuha, jawabannya, mahdhufun, dihilangkan. Ay fal yahijja, ya, bisa ayyahijja, ya, walillahi 'alan nasi ayyahijja al baita, ya, atau walillahi 'alan nasi falyahijja kama qalahu as-Sobanu, sebagaimana pendapat Imam Soban fi hasyiyatihi, dalam kitab hasyiyahnya. Wa qauluhu ilaihi, dan ucapan ilaihi, aidun, kembali, ilal baiti, kepada Baitullah. Muta'alliqun, yang bergantung, bistita'in, ya, bistita'in wasabilan, bergantung kepada istita'ah, kemampuan dan perjalanannya. Imma maf'ulun bihi, boleh jadi menjadi maf'ul bih, listita'in, au tamyizin, atau menjadi tamyiz, alama, atas kalimat ma istahsanahu syekhuna, istahsanahu, menganggap bagus kalimat ini, syekhuna, guru kami, Umaru al-Baqai, yaitu Umar al-Baqai, wa Umaru al-Jabrati, dan Imam Umar al-Jabrati. Ai min jihatis sabili, yaitu dari arah sabil. Ini bukan keterangan masalah ibadah hajinya, tapi ini keterangan masalah cara membaca. Ada yang membaca hajjul baiti, ada yang membaca hijjul baiti. Bagi kita nggak perlu diperdalam, ya, karena ini yang perlu berdalam orang yang mau ngajar. Supaya ketika orang nanya hiju apa haju, nah, bisa jawab. Kalau hiju sebabnya apa? Kalau haju sebabnya apa? Nah, jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ya, oh kalau haju itu menjadi ini, nah, kalau hiju menjadi ini. Nah, bagi kita terpenting bahwa kita sudah paham ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam, bahkan menjadi rukun Islam yang kelima, dan kita bersyukur kepada Allah, ya,
Karena Rasulullah mengatakan begini, kutiba alaikumul hajj, sahabat, diwajibkan atas kalian ibadah haji. Lalu ada sahabat yang nanya, akulla sanatin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah berpaling, ya, melengos. Nanya lagi itu orang, akulla yaumin, akulla sanatin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah melengos lagi sampai 3 kali. Sesudah itu orang nggak nanya lagi, baru Rasulullah menjelaskan, kalau aku mengatakan iya, maka menjadi memberatkan bagi umatku. Coba bayangkan, kalau kewajiban haji tiap tahun, orang Islam Indonesia 80%, ya, tiap tahun berangkat haji semua, bagaimana coba? Ya, negara ini bisa dicolong sama orang lain kalau ditinggal sama kita orang Islam. Belum negara-negara yang lain, belum tempat yang buat melaksanakan ibadah haji. Maka kata Rasulullah begitu, kalau saya mengatakan iya, maka itu menjadi kewajiban setiap tahun. Nah, kewajiban haji bagi orang yang telah berkemampuan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini bacanya agak saya percepat supaya mengejar ketertinggalan kita dalam belajar kitab ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.